mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memasuki kegiatan pembelajaran, semuanya diharapkan mengisi absensi dulu di Google formulir yang telah dikirimkan melalui WhatsApp Group dan Classroom. Apakah anak-anak sudah siap belajar hari ini? Siap dong tentunya ya. Nah, selanjutnya, agar kita tetap semangat, kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kenapa sih kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya? Ada yang tahu? Apa? Ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Apa sih nasionalisme itu? Nasionalisme itu adalah rasa cinta tanah air. Jadi, untuk meningkatkan rasa nasionalisme atau cinta tanah air, yuk kita nyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Semuanya berdiri. Setelah kita berdoa, mengisi absen, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sekarang kita masuk ke pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang tema 7, subtema 1, pembelajaran 5. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi dampak peristiwa Sumpah Pemuda 1928 secara tepat. Yang kedua, dengan bernyanyi, siswa dapat menyanyikan lagu dengan memperhatikan ketepatan nada dan tempo dengan benar. Yang ketiga, dengan melakukan percobaan, siswa dapat mengetahui perpindahan kalor secara tepat. Tadi di awal kita telah mendengar penggalan dari sebuah teks. Teks apa sih itu? Yaps, benar, itu adalah teks Sumpah Pemuda. Kemarin kita telah belajar mengenai peristiwa Sumpah Pemuda. Sekarang kita akan belajar tentang apa sih dampak Sumpah Pemuda. Di dalam buku ada teks yang berjudul Dampak Peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Yuk, mari kita baca teks tersebut bersama-sama. Dampak peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Pada tanggal 28 Oktober 1928, suatu tekad yang sangat penting bagi penguatan konsep wawasan kebangsaan Indonesia telah diikrarkan.
Ikrar tersebut merupakan modal yang sangat berharga bagi terbentuknya negara kesatuan. Tekad untuk bersatu dan mengesampingkan alasan-alasan kedaerahan, kesukuan, keturunan, keagamaan, dan golongan. Namun, persatuan itu tetap dalam kerangka saling menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Kesemuanya bersatu padu dan melebur dalam ikrar Sumpah Pemuda. Sejak peristiwa Sumpah Pemuda 1928, dunia dikejutkan oleh kemampuan dan kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan. Pengaruhnya pun sangat besar bagi organisasi pergerakan, organisasi-organisasi politik yang lahir setelah peristiwa Sumpah Pemuda, semuanya menggunakan kata Indonesia dalam namanya. Begitupun dengan organisasi yang masih bersifat kedaerahan mulai memproses untuk bersatu dalam suatu wadah, yaitu Organisasi Indonesia Muda. Adapun tujuannya adalah untuk mempererat tali persaudaraan segenap pemuda yang berbangsa, berbahasa, dan bertanah air Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda telah membawa kesadaran dalam diri setiap orang akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam sebuah bangsa. Penyatuan berbagai sifat kedaerahan menjadi sifat nasional terus dilakukan. Peristiwa Sumpah Pemuda menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Rasa inilah yang kemudian menyebabkan timbulnya semangat persatuan untuk membentuk sebuah negara kesatuan. Nah, sekarang tugasnya adalah menuliskan semua informasi-informasi penting yang terdapat dalam teks dampak peristiwa Sumpah Pemuda. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu.
Tadi kita telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tahukah kamu, ternyata pada saat peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman pertama kali dinyanyikan loh. Di dalam lagu Indonesia Raya itu ternyata terkandung lirik yang mencerminkan tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Lagu Indonesia Raya itu harus dinyanyikan dengan penuh hikmat agar kita dapat memaknai lirik yang terkandung dalam lagu Indonesia Raya. Sekarang Ibu minta kalian menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh hikmat, lalu memvideokan dan dikirimkan videonya melalui Google Classroom ataupun WhatsApp Group. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan mengenai perubahan wujud benda, yaitu mengembun dan menyublim. Nah, anak-anak harus melakukan percobaannya bersama orang tua ya, atau bersama kakaknya di rumah. Percobaan yang pertama yaitu kita harus menyiapkan es batu dan gelas kosong. Pertama-tama kita masukkan es batu ke dalam gelas kosong sampai penuh. Setelah penuh, kita amati apa yang terjadi pada gelas. Kita tunggu sampai beberapa menit. Inilah tampilan setelah kita menyimpan gelas tersebut selama kurang lebih 10 menit. Ternyata ada tetesan-tetesan air yang timbul di luar gelas yang di dalamnya diisi es batu. Percobaan yang kedua yaitu dengan cara kita mengisi teko dengan air panas lalu menutupnya. Kemudian setelah beberapa saat kita buka tutup teko dan terlihat ada tetesan air di tutup teko tersebut. Selanjutnya, ketika kita mendidihkan air dengan panci yang ditutup, kemudian kita buka tutup pancinya, ternyata di tutup panci terdapat tetesan-tetesan air. Ya, dalam percobaan kali ini yaitu di dalam gelas yang diisi es batu ternyata di luarnya ada tetes-tetes air. Kemudian di tutup teko yang diisi air panas pun terdapat titik-titik air. Di tutup panci ketika kita mendidihkan air juga terdapat tetes-tetes air. Peristiwa apa sih itu? Ya benar, itu adalah peristiwa mengembun. Apa sih mengembun itu? Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud benda dari gas menjadi air. Nah, contohnya tadi dalam gelas yang berisi es batu. Nah, udara di sekitar es tadi awalnya berwujud gas menjadi titik-titik air. Itu adalah contoh proses mengembun. Begitupun dengan tutup teko dan tutup panci tadi. Uap air yang berbentuk gas, kemudian ketika kita buka tutupnya akan berubah menjadi titik-titik air. Itu adalah proses mengembun. Sekarang Ibu mau bertanya kepada anak-anak semua, apakah anak-anak pernah melihat kapur barus yang disimpan di lemari atau di dalam ruangan? Apa sih yang terjadi dalam kapur barus itu? Nih, contohnya adalah pengharum ruangan ini. Pengharum ruangan awalnya berbentuk padat. Ketika disimpan di ruangan terbuka, lama-kelamaan akan habis atau berubah wujud menjadi gas. Kenapa sih bisa demikian? Proses apa sih itu? Ada yang tahu nggak? Yap, benar, itu adalah proses menyublim. Apa sih menyublim itu? Menyublim merupakan peristiwa perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Nah, oleh karena itu, kapur barus atau pengharum ruangan ini yang tadinya padat, lama-kelamaan akan habis menjadi gas yang tidak terlihat oleh mata. Hari ini, kita telah belajar tentang informasi penting tentang dampak peristiwa Sumpah Pemuda, telah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh hikmat, kemudian telah melakukan percobaan tentang perubahan wujud benda. Nah, yang harus kita ingat, dengan mempelajari sejarah, kita jadi tahu bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah, khususnya dalam peristiwa Sumpah Pemuda.
Selain itu juga kita jadi tahu betapa pentingnya persatuan dan kesatuan dalam sebuah negara. Nah, oleh karena itu, kita sebagai siswa harus hidup rukun. Seperti kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maka oleh karena itu, kita harus hidup rukun entah itu di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Sekian pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa mengerjakan tugasnya dan mengisi LKS-nya. Walaupun kita belajar di rumah, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.